Oke, selamat pagi Bapak dosen pengampu studi perancangan 1 yaitu Stuper. Di sini sebelumnya saya akan mengenalkan nama saya yaitu Celestinus Ardianto. NIM saya 4 2019-2704. Saya dari jurusan Teknik Arsitektur, Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Mata kuliah itu Stuper yang diampu oleh dosen Ari Fitrianto, STMP. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dan perkembangan galeri art. Menurut Sorosa, art gallery adalah suatu ruangan atau bangunan tempat fungsi seni antara seniman dan masyarakat yang menggunakan bagi wadah kegiatan kerja visualis untuk ungkapan daya cipta manusia. Terus art gallery pada mulanya digunakan secara khusus bagi pemeran hasil karya seni. Terus yang pertama yaitu literatur galeri art. Yang pertama definisinya adalah galeri art ini adalah suatu tempat pemajangan benda-benda seni atau benda-benda sejarah. Fungsinya yaitu sebagai tempat promosi barang-barang seni, sebagai salah satu pengembangan pariwisata nasional, dan sebagai jembatan dalam rangka eksistensi pengembangan kewirausahaan. Yang terdapat fasilitasnya yaitu workshop, ruang staff, meeting room, lobby, photo booth, kasir, toilet, tempat tiket. Pelaku pada galeri tersebut adalah seniman, pengunjung, pengelola, dan waktu pameran berbagi menjadi dua, yaitu pameran jangka pendek dan jangka panjang. Pameran pada jangka pendek itu pameran yang biasanya kurang dari 1 minggu. Pameran panjang yaitu lebih dari 1 minggu, bisa sampai 1 bulanan. Terus jenis-jenis kegiatan pada galeri ini yaitu bisnis, penelitian, pendidikan, pengadaan, dan pemeliharaan. Selanjutnya yaitu ada studi kasus. Yang pertama, studi kasus saya ambil International Batik Center, tepatnya yang berlokasi di Jalan Ayani, Raya Wiradesa, nomor 573, Kabupaten Pekalongan International Batik Center, UBC. Fasilitas yaitu terdapatnya kios, outlet batik, galeri batik, sarana ibadah, area food court, pusat oleh-oleh, area bermain anak. Tampilan bangunannya yaitu seperti terdapat di sebelah kiri seperti ini, dan yang di sebelah kanan ini terdapat seat pen-nya atau denahnya. Lanjut yang kedua, studi kasus yang kedua itu Dekra Nasda yang terdapat di lokasi Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 4 Pontianak. Itu info bangunannya ini yaitu Dewan Kerajinan Nasional dari Dekra Nasda adalah organisasi yang menghimpun pencinta dan peminat seni untuk mengembangkan produk kerajinan tangan dan pengembangan usaha tersebut. Produk yang terdapat di situ ada kain batik, gelang, tas, dan guci. Seperti yang di bawah ini dan gambar yang di sebelah kiri ini, itu adalah foto-foto yang ada di Dekra Nasda. Ruangan yang dimiliki yaitu ruang galeri, ruang sekretaris, ruang rapat, gudang, toilet, lobby, dan ruang stok produk. Nah, yang di sebelah kanan ini itu terdapat juga pameran-pameran yang ada di sana. Furniturnya yaitu ada AC, CCTV, pengharum ruangan, meja, kursi, lemari, dan lampu. Terus selanjutnya itu studi kasus 3 yaitu Vida Orba dan Santa Andrea de Scapis. Lokasinya San Andrea de Scapis di New York. Pembangunannya karya seni, Frida menyangka dan macam-macam warisan kolonialisme yang beraneka ragam tentang ras, gender, mereka yang masih berakar. Pelakunya yang ke situ yaitu orang tua, remaja, dewasa, anak-anak. Produk yang ada di situ adalah lukisan perempuan kulit hitam, foto kabur, pesawat terbang, lukisan-lukisan lama, dan patung. Ruangan yang dimiliki yaitu toilet, ruang galeri, gudang, lobby, meeting room, ruang stok produk. Nah, selanjutnya itu ada UMKM Center Pontianak. Lokasinya Jalan Syekh Abdul Rahman. Terus produknya yang dimiliki di situ adalah pakaian adat, kain batik, dan tas. Pelakunya itu sama orang tua, orang dewasa, dan remaja. Selanjutnya, furniturnya yang terdapat di situ adalah AC, CCTV, rak, lemari, dan gantungan. Ruang-ruangan yang dimiliki, yang pertama ada lobby, toilet, gudang, ruang galeri. Terus
seperti gambar yang di sebelah kanan ini, itu adalah pameran-pameran yang ada di UMKM Center Pontianak. Nah, lokasi tapak. Lokasi tapak ini potensi usaha area ramah karyawan pamer. Terus di sini ada peta lokasi seatnya, yaitu di sebelah kiri. Di sini terdapat di Jalan Ayani, di depan Mega Mall, di samping kantor M3, dan ini adalah lokasi tapaknya. Ini adalah lokasi tapak yang ada di Jalan Ahmad Yani. Terus fasilitas di sekitar ada PDAM, lampu jalan, dan tiang listrik. Selanjutnya ada kebisingan. Di sini saya menganalisis data dari kebisingan, yaitu data exiting. Yang pertama data exiting. Data exiting ini kebisingan yang ditimbulkan dari suara kendaraan yang melintas di jalan raya. Kebisingan dari Jalan Komplek Tanjung Harapan, dan kebisingan dari parkir kantor Indosat Oredo. Selanjutnya analisis saya itu kebisingan yang ditimbulkan tidak terlalu memberikan dampak ke pengunjung karena bangunan ini bersifat galeri art atau tutup. Responnya alternatif, memberikan vegetasi seperti tumbuhan soka terutama pada sisi kebisingan tinggi. Terus di sini vegetasi yang ada tampak adalah vegetasi peneduh. Terus analisisnya, vegetasi daerah tapak akan memberikan suasana sejuk dan nyaman. Terus responnya pada sisi tapak, kanan kiri belakang di tanaman pohon kecil bunga, seperti yang ada di gambar tersebut. Terus selanjutnya itu ke pencahayaan, yaitu yang pertama datanya. Datanya terdapat di sini adalah lampu jalan, terus lampu dari kantor Indosat Oredo. Terdapat 2 lampu jalan untuk menyinari tapak, bagian belakang tapak tidak terlalu terlihat karena tidak ada lampu. Analisisnya yaitu pencahayaan di depan tapak hanya 2 lampu dengan jarak yang agak jauh. Bagian kanan tapak cukup terang, sedangkan kiri dan belakang tapak agak jelas karena tidak ada lampu. Terus yang responnya, penambahan 2 buah lampu di belakang tapak, penambahan 1 buah lampu di bagian kiri tapak. Itu ini, dan ini. Selanjutnya ke aksesibilitas. Aksesibilitas ini kita mendapatkan datanya, yaitu letak tapak sangat strategis, yaitu di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Tapak mudah dan dapat diakses dari depan jalan. Analisisnya, aksesibilitas tapak pada bagian depan sangat tinggi, sedangkan dari kanan ada pagar pembatas dengan kantor Indosat Oredo, jadi susah diakses. Sedangkan dari kiri jalan terdapat paret lumayan besar, jadi susah akses jalannya. Terus responnya yaitu membuat jalan keluar masuk di depan buat aksesibilitas para pengunjung. Jalur masuk di bagian 2 yaitu akses masuk dan keluar. Itu ini jalan masuknya dan ini jalan keluarnya. Terus data analisis matahari, yaitu datanya matahari terbit sekitar pukul 5.50 pagi di timur dan tenggelam pada pukul 17.20 di barat. Yaitu terbitnya di sini, tenggelamnya di sini. Cahaya matahari langsung mengenai tapak sehingga akan terasa panas pada siang hari. Terus analisisnya yaitu cahaya pada pagi hari pukul 6.30 sampai jam 10 itu dari sebelah kanan, yaitu dari timur. Terus cahaya siang hari pukul 10 sampai 11.30 yaitu mataharinya berada di tengah, menyinari kiri dan kanan bangunan. Terus cahaya sore hari pukul 14.30 sampai 17.20 yaitu menyinari kiri bangunan dan kanan bangunan tidak terkena matahari lagi. Jumlah matahari terendah terjadi pada pukul 15 sampai 17.20 sebesar 4,5%. Dan intensitas cahaya rendah dan baik terjadi pada pukul 6.30 pagi sampai jam 10 pagi. Responnya yaitu pada pojok kanan tapak ditambahkan pepohonan tinggi supaya matahari tidak langsung mengenai tapak. Kiri dan bawah tapak ditambahkan pohon juga supaya pada sore hari matahari tidak langsung mengenai tapak, yaitu ini, dan ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan matrik hubungan ruang. Yang di kolom hitam ini yaitu berdekatan berhubungan langsung, dan yang di kolom setengah ini yaitu dekat tidak berhubungan langsung. Jadi bisa dilihat di sini ruang-ruangannya.
Terus selanjutnya persyaratan ruang. Persyaratan ruang ini ruang manajer penghawatnya menggunakan alami dan buatan. Pencahayaannya alami dan buatan juga, kebisingan rendah, kelembapan kering. Terus selanjutnya ruang owner. Ruang owner ini yang pertama penghawatnya alami dan buatan, pencahayaannya alami dan buatan juga, dan kebisingannya rendah, kelembapannya yaitu kering dan lembab. Begitu juga selanjutnya menyesuaikan ruang-ruangan ini. Selanjutnya kebutuhan ruang ini. Kebutuhan ruang itu terjadi di pelakunya, yaitu manajer, owner, kasir, petugas parkir, satpam, pengunjung ibu-ibu, orang tua, remaja, dan pekerja. Yaitu ada di sini karakteristik semi pelakunya, pola aktivitas, dan kebutuhannya dapat di kotak ini. Terus besaran ruang. Besaran ruang juga begitu. Ada ruang WC, area parkir, kasir, ruang owner, dan ruang manajer. Itu terdapat ini penjelasannya. Terus zoning mikro. Zoning mikro ini yang berwarna biru ini yaitu publik. Yang berwarna kuning service dan warna merah ini privat. Terus zoning makronya juga begitu. Publiknya berwarna biru, servisnya warna kuning, dan merah ini privat. Ini adalah organisasi ruang. Organisasi ruangnya ini saya bagi menjadi 3, yaitu linear, radial, dan cluster. Tetapi saya mengambil linear karena mengapa? Karena lebih mudah dan lebih simple. Terus ini adalah plotting. Plotting ini ada terdapat pos satpam, area parkir, lobi, kasir, teras, ruang ganti, toilet, ruang manajer, toilet lagi, ruang owner, ruang staff, dapur, pabrik, dan musola. Nah, yang berwarna kuning ini itu untuk mengakses ke area servis ini, lihat belakang. Lihat belakang maksudnya dari samping sebelah kiri ini. Terus untuk mengakses ke musola lewat belakang juga, samping kiri, karena di sini ada pintu. Dan yang warna biru ini adalah parit, dan yang warna hitam ini adanya lorong supaya area publik dan servis tidak berhubungan langsung dengan ruang semi privat. Dan ini adalah Jalan Jenderal Ahmad Yani. Terus ini transformasi bentuk. Transformasi bentuk. Di sini galeri. Di sini saya menjelaskan dulu transformasi bentuk itu apa. Merupakan gedung kesenian atau gedung tempat memamerkan karya seni. Terus analoginya, galeri ini mengambil bentuk buku atau belahan buku sebagai inspirasinya. Itu ini biasanya kita lihat. Terus hal ini tunjukkan agar bangunan ini bersifat ikonik bagi yang melihatnya dikarenakan bentuknya yang unik. Ini adalah belahan buku. Terus ini adalah pengambilan tengah buku. Dan bentuk finalnya seperti ini, saya tambahkan kaca dan teras di depan. Selanjutnya, karakteristik bentuk. Karakteristik bentuk itu dindingnya ini berbentuk elips dan terdapat kaca, yaitu kaca ini, kaca yang besar yang bentuknya terletak pada lobi, kesannya supaya menambah estetika. Terus di sini saya memberikan atapnya melengkung supaya indah seperti belahan buku. Terus di sini ada teras dan dengan atap bulat supaya menambah estetika juga. Selanjutnya ada drap denah. Drap denah ini yang saya kasih panah ini itu ruang yang bersebelahan seperti WC, ruang staff, ruang manajer, terus ruang ganti, ruang owner, ruang pabrik, dapur, musola, dan toilet. Itu berhubungan atau bersebelahan. Terus selanjutnya ini adalah penampakan tampak dari bangunan saya. Itu ini tampak depannya, ini tampak belakang, terus ini tampak samping kanan, dan ini tampak samping kirinya. Kira-kira seperti inilah tampaknya. Oke, sekian dari presentasi saya kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat pagi Ibu Bapak.